Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini saya mau bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Puji Tuhan, ini perkataan Paulus ya, di mana dia bilang bahwa pekerjaan kita masing-masing, maksudnya kita dalam melayani Tuhan tentunya, akan diuji nanti. Apakah murni, apakah benar di hadapan Tuhan. Kalau murni benar akan mendapat upah yang besar. Kalau misalnya tidak murni, tidak benar, mengalami kerugian. Ya, sebab itu kita tentu mau melayani Tuhan dengan hati yang murni, dengan cara yang benar, ya, supaya diberkati oleh Tuhan. Ya, bagaimana supaya kita bisa memiliki pelayanan yang murni seperti itu? Dan saya percaya seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, yaitu di mana dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Ya, jadi sekalipun waktu itu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, karena Petrus menjawab dengan kasih yang berbeda-beda ya, tetapi Tuhan Yesus ingin kita mempunyai dasarnya, fondasinya adalah kasih. Lalu setelah dia bilang, Petrus bilang, aku mengasihi engkau Tuhan dengan kasih yang benar, kemudian Tuhan Yesus perlu bilang, gembalakan domba-dombaku. Artinya layani aku dengan kasih yang benar. Luar biasa. Sebab itu saudara-saudara, kita melayani Tuhan, landasan motivasi kita apa? Atau apakah itu mencari nama, apakah mencari uang, apakah mencari yang lain? Tentu itu harus dengan dasar yang benar. Kalau kita landasannya benar, maka Tuhan akan memberkati kita. Kalau Tuhan yang akan menguji semua pelayanan kita itu, apakah itu dengan dasar yang benar. Kalau kita dasarnya benar, bersyukurlah nanti kemudian hari kita sampai ke hadapan Tuhan, kita mendapatkan balasan yang dari Tuhan sendiri yang luar biasa. Dan kata Paulus, kalau salah ya, kalau nggak murni atau nggak benar, ya kerugian yang dialami ya, mungkin tidak banyak berkat pahala yang kita terima di sana nanti ya. Sekalipun kita melayani Tuhan, sebenarnya tadi kita bilang dengan kasih, maksudnya jadi kita mungkin tidak mengharapkan itu terjadi, ada balasan untuk kita, tetapi Tuhan akan memberikan itu juga kepada kita di surga, karena Tuhan tahu memberkati siapa saja ya yang sungguh-sungguh melayani Dia. Puji Tuhan. Nah saudara, yang ingin saya kasih tahu kepada kita hari ini adalah layani Tuhan dengan motivasi kasih. Maka kalau kita melayani dengan Tuhan dengan motivasi kasih, pelayanan kita akan murni di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Tentu mereka yang melayani sebagai hamba Tuhan mendapat bagiannya di dalam pelayanan itu. Mereka diberkati dengan pelayanannya mereka, dan mereka berhak untuk itu. Itu harus diberikan kepada mereka. Tidak boleh kita juga tidak memberikan kepada mereka ya. Tapi kalau misalnya pelayanannya hanya semata-mata cari uang, juga salah. Pelayanannya itu hanya semata-mata untuk mencari nama, juga salah. Pelayanan kita sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai pekerja biasa sama juga ya, dengan harus motivasi yang sama, yaitu kita mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, atau mengasihi sesama, kita melayani Tuhan. Itu motivasi yang paling bagus. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita selalu diingatkan untuk memiliki motivasi pelayanan yang benar yang Tuhan inginkan. Tuhan menyertai kita dan melayani dengan penuh semangat. Tuhan berkati. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.